Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami dari Pemuda Santri Matoh di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan video sebelumnya ya. Alhamdulillah kita bisa terus eksis dalam membuat video. Nah, ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para pendukung setia tim Santri Matoh, para subscriber yang sudah selalu setia memberikan doa dan dukungannya, ya termasuk memberikan like dan memberikan komentar-komentar terbaiknya. Terima kasih atas dari dukungannya, itu sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya karena hasil jerih payah kami dari YouTube juga kami gunakan untuk kebaikan bersama ya, untuk anak yatim dan lain sebagainya, juga mungkin bisa menjadi keberkahan buat panjenengan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini seperti biasa pada malam hari ini kita akan buat video atau konten tentang mediumisasi. Nah, tapi kali ini kita coba akan bahas yang lebih menarik lagi yang ada di Indonesia ini, yang ada di negeri kita tercinta ini. Bahwasanya ini setelah terjadinya banyak sekali drama ya, untuk pemilihan umum presiden 2024. Alhamdulillah ini hasil dari KPU juga sudah keluar. Ini kami dari tim Santri Matoh juga mengucapkan selamat ya kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran yang sudah hasilnya yang sudah keluar dari KPU memang sudah secara real. Nah, beliau mungkin sudah ditetapkan sebagai presiden 2024, mungkin belum diresmikan ya. Ini kita tunggu nanti peresmiannya. Semoga beliau bisa amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang ingin kita bahas pada malam hari ini, nah itu juga ada hubungannya dengan presiden 2024. Yang kita tahu dari awal 2024 itu banyak sekali bencana-bencana alam, banyak sekali huru-hara yang ada di Nusantara ini, banyak sekali konflik dari ras maupun golongan yang ada di Indonesia ini, dari ya banyak sekali kepercayaan atau aliran-aliran yang ada di Nusantara yang terjadi konflik yang besar ini. Kemudian sekarang juga terjadinya harga pangan yang naik, inflasi juga tinggi. Nah, ini mungkin menjadi tantangan yang besar nih untuk presiden di Indonesia 2024. Nah, ini coba nanti kita akan tarik ya dari pendamping presiden. Nah, ini kan masih bersama beliau Bapak Jokowi ya. Coba nanti kita tarik, kita ajak komunikasi. Mungkin bagaimana apa sih jatuh bangunnya beliau mungkin nanti dalam menjalankan tugas-tugasnya memimpin negeri ini. Apakah semulus itu, apakah selancar itu, apakah semudah itu, atau mungkin yang akan dilakukan oleh beliau ini berbeda nih dari presiden-presiden sebelumnya, karena ini mendekati akhir zaman juga banyak sekali konflik huru-hara, kemudian ya memang bencana sudah tidak terhitung lah di Nusantara ini. Nah, ini bagaimana Mas Adi, sudah siap nih? Sudah siap, Mas. Nah, ini nanti coba kita masukkan ke dalam jasadnya tubuhnya Mas Aldi, nanti kita ajak komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan izin saya ini semua gaib semua penyusup dalam tubuhnya Mas Aldi, semua dibersihkan dan dikeluarkan tuh. Dan ia sudah menyusup yang berusaha mengaku-ngaku sebagai gaib yang saya tadi kita semua bersihkan, keluarkan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita tarik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya minta saya hadirkan tempat ini gaib pendamping terkuat dari presiden. Ya mungkin yang ada di istana negara maupun yang mengawal atau mendampingi dari sosok presiden, yang juga mengetahui kabar dari langit mengenai informasi keadaan Indonesia ini. Saya izinkan dan saya minta untuk kehadirannya masuk dalam tubuh media. Saya persilakan untuk masuk dalam jasadnya, saya ingin berkomunikasi. Dengan izin beliau saya. Menyebar ke seluruh tubuhnya Mas Aldi, sinkronkan dengan jasadnya,
dengan urat-urat yang semua sel-sel bisa merasakan energi dari goib ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf nih, ini tadi saya mencoba menari untuk goib yang mendampingi dari Bapak Presiden. Nah ini apa benar apa sampean ini yang mendampingi beliau? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, yang saya protek terlebih dahulu. Izin saya percaya jika yang masuk dalam tubuhnya Mas Saldi ini ada penyusup atau yang goib atau kodam yang berusaha mengaku-ngaku itu semua dipotong dan dibakar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini mohon maaf nih, ini perkenalkan, ini kami dari Santri Matoh. Ini sampean ada di Kota Bojonegoro, ya. Ya, Nah, ini mungkin saat ini masih mendampingi, apakah sudah ke Presiden penerus dari Bapak Jokowi atau masih mendampingi Bapak Jokowi sekarang? masih mendampingi Bapak Jokowi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau dari Anda sendiri, ini mungkin kodam leluhur terdahulu atau dari golongan jin biasa? Saya kodam Panglima Perang pada zaman Kerajaan Mataram. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau untuk pendampingnya sendiri ini Anda sendiri atau banyak sekali nih dari kerajaan-kerajaan yang lain? Banyak sekali Oh, dari pendamping beliau. saya pikir hanya mungkin dari pendampingnya hanya satu saja. Ternyata banyak ya. Ya, Hmm. untuk menjaga beliau. Nah, apakah untuk pendampingnya ini turun temurun atau bagaimana? Ya, turun temurun. Oh, jadi kalau untuk tugasnya Anda sendiri selain mendampingi apa ini untuk Bapak Jokowi sendiri? Saya tugasnya hanya menjaga. Hmm. Jika ada yang berbuat mengirimkan sesuatu ke beliau, Oh iya. saya yang menghalaunya. Karena beliau kan juga orang nomor satu ya di Indonesia ini. Ya, Pasti banyak mungkin ini kita tahu banyak juga fitnah, banyak juga intinya klaim-klaim buruk lah terhadap beliau ya. ya, Berarti tetap ada ya orang-orang yang melakukan kotor seperti itu. ya, ada banyak. Mengirimkan santet ke beliau itu banyak sekali. Jadi saya yang bertugas untuk menghalau, menghadangnya sebagai perisainya beliau. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Nah ini kalau dari Anda sendiri ini kan bahwasanya dikatakan tadi dulu panglimanya dari Kerajaan Mataram ya. Artinya kalau pendampingnya ini juga bukan golongan dari sembarangan, berarti beliau bukan dari eh, golongan sembarangan, artinya manusia pilihan juga ya. Ya, di darah beliau mengalir para raja. Artinya orang-orang yang jadi pemimpin di Nusantara ini memang memiliki darah dari sosok raja-raja seperti itu ya. Ya, turun menurun sehingga bisa memimpin Nusantara ini. Alhamdulillah. Tapi tidak bisa diungkapkan ya untuk jati diri beliau sendiri. Tidak bisa. Nah ini mungkin mohon maaf nih ya, ini saya ingin bertanya kepada Anda ya, karena kan Anda yang mengikuti atau mendampingi beliau kan ya, dari sisi gaibnya pasti lebih tahu lah ya tentang beliau. Ya. Nah ini kan untuk fitnah-fitnah, mungkin untuk dari banyak sekali lah klaim-klaim kepada beliau, apakah fitnah-fitnah di luar sana itu sesuai dengan apa yang beliau lakukan? Beliau sendiri bagaimana sih menurut Anda sendiri seperti itu? Beliau sendiri adalah seseorang yang sangat sabar. Tapi beliau aslinya sangat tegas dalam hal memimpin negara ini, membela suatu kebenaran, sesuatu fitnah yang bicarakan atas nama beliau itu adalah salah semua,
Pada kenyataannya beliau itu benar-benar mengabdikan dirinya hanya untuk rakyat. Memimpin negara ini sesuai dengan apa yang diamanahkan. Membangun ke pelosok negeri, pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok daerah yang tidak mendapatkan akses mengenai pembangunan. Beliau bangun semuanya, mengenai pendidikan, mengenai pangan, ekonomi, beliau ratakan semuanya. Tidak membeda-bedakan suku dan tidak terfokus kepada suku Jawa. Di luar Jawa pun beliau lakukan pembangunan sesuatu untuk kemakmuran rakyatnya. Sosok yang begitu adil. Ini yang tidak mudah ya untuk Indonesia, itu kan sangat luas sekali, pulaunya juga banyak ya, mengurusi orang sebanyak ini juga tidak mudah ya. Iya, sangat tidak mudah. Berjuta-juta manusia di negara ini sangat tidak mudah untuk menghandle itu semuanya. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ya yang bisa kita contoh dari beliau itu memang kesabaran beliau itu ya. Kesabarannya sangat tinggi. Dihina seperti apa? Walaupun dihina, difitnah, dicaci, beliau tetap sabar dan tetap mengayomi masyarakat dan melayaninya. Ya, tapi sebentar lagi nih kepemimpinan beliau juga sudah usai nih ya. Ya, sebentar lagi jabatan beliau akan digantikan oleh sosok presiden yang akan menjabat. Yang nantinya akan dilantik. Saya juga nanti akan berganti tugas mengikuti presiden selanjutnya. Nah, ini kan untuk hasil keputusan dari KPU sudah keluar ya, sudah. Cuma belum diresmikan, jadi kan kita belum tahu memang apakah mungkin dari ucapan-ucapan selamat juga kepada Pak Prabowo kan sudah banyak sekali ya Presiden 2024 ya. Iya. Nanti Anda juga akan berpindah ya untuk mendampingi beliau. Ya. Nah, ini mengenai kondisi Nusantara saat ini untuk Presiden 2024 sampai 2029, apakah bisa menjalankan tugasnya dengan amanah, dengan mudah, dengan lancar nih? Nantinya presiden yang akan menjabat akan mendapatkan amanah yang begitu berat. Beratnya itu bagaimana? Bukankah sama seperti presiden-presiden sebelumnya? Lebih berat dari presiden yang sebelumnya. Dalam hal apa mungkin kewajiban atau mungkin hal-hal yang lebih berat yang akan dibebankan oleh beliau? Tanggung jawab yang begitu berat. Beliau harus bisa menyatukan seluruh golongan, seluruh suku yang ada di Nusantara. Dan memang bibit-bibit dari konflik yang ada di Nusantara ini memang sudah ada berarti? Ya. Nanti akan ada huru-hara yang sangat besar. Beliau juga nanti harus bisa mengayomi seluruh masyarakat di pelosok negeri ini. Gempa bumi, bencana alam nanti akan datang. Dan itu nanti akan menjadi sebuah penyebab huru-hara, kesusahan akan pangan. Beliau nantinya harus bisa mengatasi itu semuanya. Ya. Perpecahan, fitnah antar konflik
antar golongan itu akan terjadi di masa beliau. Oh iya Bang. Artinya dengan keadaan hal seperti itu kan pemerintahan tidak lagi seimbang ya, agak banyak sekali kekacauan yang terjadi di mana-mana. Kemudian rakyat juga menuntut dan mungkin ada ya provokatornya juga tuh ya. Ya, Ini itu terjadi. pasti. Dari Hmm, masyarakat sendiri nantinya akan menuntut iya. presiden yang akan datang, yang akan menjabat. Dan Untuk, membanding-bandingkan ya. ya itu pasti. Ya, berarti memang tidak mudah. Harus disamaratakan saat memimpin. Jangan mudah membuat sebuah keputusan sepihak. Karena di negeri ini ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama dan budaya. Harus bisa mengambil titik tengah dari itu semua. Walaupun tidak mudah ya memang, tapi harus bisa dilakukan ya. Ya, Itu ininya ciri Indonesia kan seperti itu ya, keberagaman. keberagaman. Walaupun berbeda harus menjadi satu. Ya, ya. Tidak bisa dipecah belah. Nanti huru hara itu akan muncul di sebelah timur. Dari sebelah timur ya. Ya, merembet. Tentunya akan meregang nyawa yang tidak sedikit. Dan itu juga harus bisa diatasi dengan segera. Berarti memang berat ya tugas beliau nanti ke depannya. Presiden Ya, 2024 kalau seperti itu. Dengan kondisi alam, dengan kondisi Nusantara, nanti apa namanya berimbas ke pemerintahan, rakyat ya, juga nanti menuntut ya. Ya Allah ya Rabbi. semuanya harus bisa diimbangkan. Apakah memang benar akan Yang saat ini terfokus kepada pembangunan, iya nanti akan terpecah. Tidak terfokus lagi kepada pembangunan itu. Nanti akan terfokus kepada bagaimana caranya untuk bisa menyatukan negeri ini. ya Allah. Berarti ya ini intinya bibit-bibit dari konflik juga memang sudah banyak sekali bermunculan ya. Ya, Apalagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang ini, orang itu yang dianggap orang penting lah dalam agama ataupun dalam negeri juga kan banyak tuh. Akhirnya jangan menimbulkan sampai suku-suku itu terbelah. iya, iya. Kerukunannya saling menghargai, Harus dijaga ya. harus dijaga. Nah untuk mungkin ini sekarang ini kan kasus korupsi, kasus orang-orang yang pemimpin di Nusantara ini banyak sekali yang tidak amanah. Ya, Apakah nanti di kepemimpinan beliau juga itu memang tetap ada orang seperti itu? pasti ada. Pasti tetap ada ya, tidak bisa Pasti dihilangkan. ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin semua itu mengemban amanah dan dijalankan secara benar. Ya, Ada ujian-ujian yang sangat besar. Para pejabat-pejabat mendapatkan ujian yang sangat besar untuk membawa uang-uang rakyat. Nah ini kan padahal kan belum untuk peresmian dari beliau ya Presiden 2024. Tapi ini sudah banyak sekali konflik. Nah, apakah nanti juga ketika beliau disahkan masih ada tuh konflik-konflik seperti itu? Nanti akan keluar konflik-konflik. Muncul konflik-konflik baru. Provokator tetap ada berarti. Ada. Dan perjalanan untuk saat ini membentuk sebuah ibu kota Oh iya. itu tidak berjalan dengan lancar. Nanti akan ada konflik Ini menentang berarti. di tanah.
Ya, ini berarti memang tidak mudah ya untuk tugas dari beliau. Tapi kalau Anda sendiri memang tetap harus selalu mendampingi ya. Itu sudah menjadi tugas saya. Tapi kalau mungkin dari beliau mungkin ada sedikit ya melakukan kesalahan dan lain sebagainya, Saya pasti membantu beliau. Dan saya akan membisiki beliau untuk mencarikan jalan keluar. Iya, iya. Nah, intinya ini sistem pemerintahan atau sistem kepemimpinan ya di negeri ini memang banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkap ya. Ya, Baik secara nyata maupun gaibnya. Intinya sudah cukup ya mungkin apa yang kita rasa pada malam hari ini. infrastruktur yang saat ini dibangun, Ya. masa depannya nanti akan hancur. Hancurnya itu karena apa? Karena alam ini dan bencana alam yang membuat itu semuanya hancur. Memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Ya, ini kalau mungkin untuk Presiden 2024, apakah juga memiliki keturunan dari orang-orang pilihan juga terdahulu? Ada. Pasti ada ya. Ada. Darah beliau mengalir dari keturunan seorang raja. Masya Allah. Intinya apa yang Anda katakan tadi memang tidak mudah ya untuk beliau dari memimpin Nusantara ini, tapi memang harus tetap dijalani dengan sebaik-baiknya ya. Beban itu nanti akan berbeda dengan presiden-presiden yang sebelumnya. Karena perang itu terjadi. Perang yang ada di luar negeri ini memang akan merembet ke sini. Mereka melakukan itu tidak secara terang-terangan, tapi perang itu terjadi. Dia lakukan dengan cara yang halus, mengambil dari dalam, merusaknya dari dalam, dan itu nanti akan mengefek ke seluruh negeri ini. Mungkin yang kalau seperti generasi penerus bangsa seperti anak-anak muda juga banyak sekali ya mungkin yang disusupi seperti itu. Ya, banyak sekali. Akhirnya yang menjadikan nilai-nilai agama itu tidak dipegang dengan teguh ya, dengan bagus ya. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi mohon maaf nih yang mengganggu tugasnya, mungkin ini lagi mendampingi beliau ya. Ya, tapi beliau tidak lagi sibuk saya ya. kembalikan ke dalam tugas saya. Iya. Nah, ini terima kasih atas karena sangat riskan sekali jika saya tinggalkan beliau. Iya. Ini terima kasih atas semua informasinya. Ini saya bantu juga untuk mengeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok itu ya, semuanya keluar bersama efek-efeknya ke Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mediasi bisa berjalan lancar. Ini kita banyak sekali dapat informasi ya tentang mengenai pemerintahan maupun tentang Bapak Presiden kita dari Bapak Jokowi. Ini bisa disimak lebih lengkap lagi biar tidak gagal paham. Semoga yang menonton video ini juga bisa mengambil banyak sekali manfaat dan sisi positifnya. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini saya dan Mas Aldi juga mengucapkan minta maaf ya. Mungkin ada salah kata atau perbuatan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.